Audio Jungle. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Regina S. Turnip dengan NIM PO 7120111826. Saya merupakan mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Jambi jurusan Keperawatan, Prodi Diploma 4 Keperawatan semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang HIV/AIDS dengan sasaran remaja yang rentan tertular HIV. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang HIV/AIDS dengan sasarannya remaja yang rentan tertular oleh virus HIV/AIDS. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa banyak sekali kasus di Indonesia terutamanya adanya kasus remaja yang sudah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Sampai-sampai banyak sekali remaja Indonesia yang sudah melakukan abortus atau pengguguran kandungan. Banyak sekali faktor penyebab kenapa ini bisa terjadi di Indonesia. Yang pertama, kurangnya pengetahuan akan remaja Indonesia. Akan apa itu HIV, penyebabnya, bagaimana penularannya, dan bagaimana bisa terjadi HIV/AIDS ini. Baiklah, terutama kepada remaja-remaja Indonesia, harus mengetahui terlebih dahulu apa itu HIV/AIDS. Ini merupakan contoh gambar dari virus HIV/AIDS. Sebenarnya virus ini tidak tampak dengan mata telanjang, tetapi menggunakan mikroskop untuk dapat melihat struktur dari virus ini. Nah, jadi apa sih virus HIV itu? Virus HIV ini merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Dia menyerang limfosit, di mana yang menangkal infeksi masuk ke dalam tubuh kita. Dia menyerang sistem pertahanan tubuh manusia. Nah, HIV ini atau singkatannya yaitu Human Immunodeficiency Virus. Kemudian, apa sih bedanya dengan AIDS? Sedangkan AIDS itu singkatannya adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, di mana AIDS ini merupakan sekumpulan gejala-gejala akibat masuknya infeksi dari virus HIV ini. Jadi, penyebab dari HIV, maksudnya penyebab dari AIDS ini adalah masuknya infeksi virus HIV. Nah, jadi HIV dan AIDS ini sangat berkaitan. Setelah masuknya infeksi virus HIV, maka terjadilah respon tubuh kita terhadap gejala suatu penyakit. Gejala-gejala atau disebut juga sebagai sindrom. Inilah yang disebut dengan AIDS. Nah, jadi apa sih penyebab dari HIV/AIDS itu? Jadi penyebab dari penyakit ini merupakan infeksi dari virus HIV. Virus HIV itu atau Human Deficiency Virus merupakan virus ketika dia masuk ke dalam peredaran darah kita dan menyerang sistem kekebalan tubuh kita sehingga pertahanan tubuh kita menjadi melemah sampai-sampai menjadi rusak. Itu merupakan penyebab dari penyakit HIV/AIDS. Setelah kita mengetahui apa itu HIV/AIDS, kemudian apa penyebabnya, yang paling penting lagi yang kita ketahui yaitu bagaimana sih bentuk tanda dan gejala HIV/AIDS. Nah, pada gambar ini kita lihat tanda dan gejalanya adanya penurunan berat badan. Nah, jadi penurunan berat badan ini bisa sampai 10% penurunan berat badan selama 3 hari. Berarti penurunan berat badannya sangat drastis. Ini merupakan tanda dan gejala yang pertama. Yang kedua, adanya masalah-masalah kulit seperti gatal-gatal pada kulit, kemudian timbulnya lesi pada kulit. Itu merupakan tanda dan gejala juga apabila kita sudah terinfeksi atau seseorang yang sudah terinfeksi oleh virus HIV. Yang paling penting kita ketahui, virus HIV ini akan timbul tanda dan gejalanya beberapa hari atau beberapa minggu setelah terinfeksi oleh virus HIV. Kemudian, apalagi penyebabnya atau tanda dan gejala dari virus HIV ini
Kemudian adanya masalah-masalah kulit, penurunan berat badan, demam, kemudian batuk-batuk yang berkepanjangan sampai 1 bulan tidak sembuh-sembuh batuknya, itu merupakan juga tanda dan gejalanya. Kemudian keringat pada malam hari, diare, rasa kelelahan, badan terasa pegal-pegal, nyeri, kemudian masalah pada sistem pencernaan, pada sistem pernapasan, kemudian bisa juga gejalanya seperti TBC, dan masih banyak sekali gejala-gejala pada orang yang sudah terinfeksi oleh virus HIV ini. Teman-teman semuanya, kita juga harus mengetahui ya, atau teman-teman remaja Indonesia harus mengetahui bagaimana sih penularan dari virus HIV ini. Banyak sekali macam-macam penularan dari virus HIV. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, adanya hubungan seksual tanpa alat pelindung seperti kondom ataupun alat pelindung lainnya. Nah, remaja Indonesia banyak sekali yang sudah terkena kasus hubungan seksual luar pernikahan sampai hamil di luar nikah dan melakukan abortus. Nah, apabila perilaku ini seringkali dilakukan oleh remaja-remaja, maka tidak dipungkiri akan terjadi virus HIV. Dan rentan sekali remaja tertular oleh virus HIV. Mengapa demikian? Pada berhubungan seks, saat berhubungan seksual, akan terjadi adanya air mani, cairan dari vagina. Apabila itu masuk ke dalam saluran lendir seperti dubur, penis, vagina. Nah, apabila itu masuk sampai ke peredaran darah manusia, akan rentan sekali tertular oleh virus HIV. Nah, jadi virus tersebut dapat masuk melalui peredaran darah manusia. Nah, jadi rentan sekali apabila remaja-remaja Indonesia yang melakukan hubungan seks akan tertular oleh virus HIV AIDS ini. Nah, jangan sampai ya terjadi lagi. Jadi harus sangat diketahui akan bagaimana terjadinya penularan ini. Nah, bentuk penularan yang kedua, apalagi? Penularan yang kedua yaitu penggunaan jarum suntik yang bergantian. Nah, apabila teman-teman tahu ya, kalau di rumah sakit itu biasanya menggunakan suntik yang disposable atau alat suntik atau injeksi yang sekali pakai untuk satu pasien. Nah, apabila jarum suntik ini digunakan oleh berbagai banyak pasien ataupun klien, maka itu rentan sekali untuk penularan HIV/AIDS. Penularan yang ketiga dapat terjadi apabila adanya peralatan medis yang non-steril. Nah, apabila peralatan non-medis ini tidak disterilkan, misalnya penggunaan alat untuk pemeriksaan kandungan seperti spekulum, itu kan mengenai organ-organ intim atau cairan dari vagina. Apabila itu tidak disterilkan dan terkena atau saling bertukaran menggunakan alat itu, risiko tingginya terjadi penularan HIV. Nah, teman-teman, selanjutnya apalagi sih bentuk penularannya? Bentuk penularan yang keempat yaitu transfusi darah. Nah, apabila seseorang melakukan transfusi darah dan orang tersebut merupakan penderita atau terkena virus HIV, itu cepat sekali kita dapat tertular oleh virus HIV karena langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Dengan masuknya ke dalam pembuluh darah kita, sehingga rentan sekali virus tersebut langsung terinfeksi ke dalam tubuh penderita yang terinfeksi HIV. Bentuk penularan yang terakhir atau yang kelima yaitu ibu yang terinfeksi HIV plus bayinya. Jadi penularannya ini adalah in uteri atau di dalam kandungan. Apabila ibu tersebut sudah memiliki gejala dari AIDS, maka 50% anaknya dapat terkena atau terinfeksi oleh HIV. Apabila ibu tersebut sudah terinfeksi HIV tetapi belum memiliki gejala atau sindrom dari HIV/AIDS, maka anaknya dapat terinfeksi 20-35% dapat terinfeksi virus HIV/AIDS. Teman-teman remaja sekalian,
kita sudah mengetahui penyebab dari HIV, gejala-gejala HIV, bagaimana penularan HIV. Sekarang kita juga harus mengetahui bahwa HIV juga tidak dapat menular dari berbagai macam-macam aktivitas. Apa aja sih aktivitas-aktivitas ataupun hal-hal yang tidak dapat menularkan HIV itu? Nah, ini ada contoh gambarnya. Yang pertama, apabila kita misalnya satu kolam berenang, apabila ada yang terinfeksi HIV dan ada juga seorang yang tidak terinfeksi HIV, apabila dalam satu kolam berenang, ini tidak akan langsung terinfeksi atau tidak langsung terkena virus HIV. Kemudian, apalagi yang kedua, di sini yang kedua, apabila seorang penderita batuk, misalnya, itu juga tidak langsung tertular atau menularkan virus HIV kepada seseorang yang tidak terkena virus. Kemudian, yang ketiga, gigitan nyamuk atau serangga. Ini juga tidak langsung terkena virus HIV. Kemudian yang keempat, di sini adalah apabila satu tempat makan atau sendok, piring, ini juga tidak langsung terkena oleh virus HIV. Jadi teman-teman nggak perlu takut ya. Ini ada berapa faktor-faktornya yang dapat kita ketahui. Kemudian, HIV tidak menular karena kita berjabat tangan. Nah, jadi apabila misalnya teman-teman berjabat tangan dengan seorang yang sudah positif terkena HIV, itu tidak akan langsung menularkan virus HIV kepada orang yang belum terkena virus HIV. Kemudian, yang terakhir di sini, apabila melakukan seperti berciuman, berpelukan, itu juga tidak langsung menularkan virus HIV kepada seorang yang belum terkena virus. Nah, apabila kita sudah mengetahui apa saja hal-hal yang dapat kita lakukan terhadap orang yang terinfeksi virus, ini tidak lagi menjadi ketakutan bagi kita. Nah, tapi kita harus mengetahui apa saja yang tidak boleh kita lakukan agar tidak terkena dari virus HIV. Baiklah teman-teman remaja semuanya, kita sudah banyak sekali mengetahui ya tentang HIV AIDS ini, mulai dari pengertiannya sampai bagaimana penularannya, kemudian bagaimana hal-hal yang dapat kita lakukan dan tidak lakukan terhadap penderita HIV. Kemudian ada juga beberapa hal bagaimana kita mencegah terinfeksi oleh virus HIV dengan sistem ABCD. Sistem ABCD yang pertama, A yaitu adalah abstinence. Abstinence itu merupakan tidak melakukan hubungan badan atau hubungan seksual terhadap pasangan, terutama yang belum menikah. Kalau sudah menikah, tidak melakukan hubungan seksual apabila pasangan jarak jauh. Nah, ini adalah untuk menghindari atau mencegah terinfeksi oleh virus HIV. Kemudian, cara pencegahan yang kedua yaitu adalah B atau be faithful. Tidak gonta-ganti pasangan, berarti harus setia. Nah, jadi utamakanlah pasangannya tidak ganti-ganti ya teman-teman, karena apabila ganti-ganti itu bisa dapat atau beresiko sekali terinfeksi oleh virus HIV AIDS. Kemudian cara pencegahan yang ketiga yaitu adalah C. C itu merupakan kondom. Jadi, dalam melakukan hubungan seksual, utamakanlah alat pelindung, yaitu berupa kondom, agar terhindar dari infeksi penularan HIV. Nah, baiklah teman-teman, cara pencegahan yang keempat yaitu don't inject. Berarti jangan menggunakan alat suntik atau jarum suntik secara bergantian dengan orang lain, terutama biasanya orang yang menggunakan atau pengguna narkoba. Ini seringkali menggunakan jarum suntik itu secara bergantian. Lebih bagusnya lagi, hindari narkoba dan hindari juga menggunakan jarum suntik secara bergantian untuk mencegah terjadinya infeksi virus HIV. Baiklah teman-teman, cara pencegahan yang kelima yaitu safe equipment. Ini merupakan cara kita untuk menghindari penggunaan alat-alat non-steril. Jadi utamakan menggunakan alat-alat medis yang steril. Di lain sisi,
Ini merupakan juga edukasi, atau seringkali kita ingin mencari atau menggali informasi-informasi seputar HIV, bagaimana penularannya, bagaimana pencegahan HIV. Ini juga penting untuk mencegah terinfeksi dari virus HIV. Terutama teman-teman remaja ya. Teman-teman remaja harus tahu bahwa hubungan seksual yang seringkali terjadi oleh remaja Indonesia harus kalian ketahui bahwa itu dapat menyebabkan terinfeksi oleh virus HIV AIDS. Nah, baiklah teman-teman semuanya, banyak sekali yang sudah kita pahami ya dari pengertian HIV AIDS, kemudian penyebabnya, tanda dan gejalanya, cara penularannya, sampai bagaimana cara kita mencegah agar terhindar dari virus HIV AIDS. Nah, kepada teman-teman remaja Indonesia, marilah kita menghindari hubungan seksual atau hubungan badan di luar pernikahan. Itu dapat menyebabkan adanya virus HIV atau gampang sekali kita tertular oleh virus HIV apabila melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Nah, marilah kita menggali informasi-informasi penting seputar HIV ataupun penyebab-penyebab penyakit-penyakit lainnya. Nah, marilah kita sebagai remaja mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang positif dan menghindari hal-hal yang berbau negatif atau sampai dapat menyebabkan terjadinya penyakit seperti HIV AIDS ini. Nah, ini saja pembahasan tentang pendidikan kesehatan terhadap sasarannya yaitu remaja yang rentan tertular virus HIV AIDS. Semoga pada kesempatan ini dapat menggali informasi-informasi penting kepada teman-teman untuk sebagai bahan pelajaran bagi kita semuanya. Semoga bermanfaat ya teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah video tentang penyuluhan pendidikan kesehatan tentang HIV AIDS dengan sasaran remaja yang rentan tertular oleh penyakit HIV. Semoga video ini dapat berguna bagi kita semua sebagai bahan pembelajaran untuk masa depan kita dan masa depan bangsa negara kita. Terima kasih, semoga bermanfaat.